Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat serta nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dapat kita syukuri hingga kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran suratul Kahfi ayat 52 sampai dengan 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum. Wa yauma, hukum tajwidnya dibaca panjang kalimat yauma, ada waw sukun sebelumnya harokat fathah. Wa yau panjang, wa yau ke arah u, bukan ke arah o tapi u, jadi dibaca bukan wa yau tapi dibaca wa yau. Wa yauma yaqulu nadu syuraka. Kalimat yaqulu mat tabi'i, waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian nadu dibaca nadu, nanya panjang, mat tabi'i, wawnya juga dibaca panjang, wawnya panjang, mat tabi'i. Adapun alif setelahnya dan ada bundaran kecil namanya mustadhir, ya, alif yang di atasnya ada bulatan kecil, maka alif itu tidak dibaca panjang, dia bukan huruf mat tetapi adalah alif zaidah, alif tambahan yang menandakan bahwa wawu yang ada di sana itu adalah wawu jamak muzakkar salim, yang berarti nadu mereka, wa yaqulu nadu mereka diseru. Kemudian syuraka dibaca panjang, syurakai satu kalimat, ya, syurakaiyah, jadi satu kalimat dibaca panjang, mat wajib muttasil. Mat artinya panjang, wajib artinya wajib dibaca panjang, kemudian muttasil artinya bersambung. Jadi bersambung maksudnya hamzahnya bersambung dalam satu kalimat, bukan terpisah antara mat dengan hamzahnya satu kalimat, sehingga dibaca harus panjang. Jadi kalau dibaca pendek salah, ya, harus dibaca panjang. Iya. Kemudian kalimat alladzina namanya isim mausul, ya, alladzina isim mausul dibaca panjang, alladzi matabi'i dibaca dua harokat, ya, sukun sebelumnya kasrah. Kemudian za'amtum fada'auhum, ada mim sukun setelahnya ada fa, maka hukum mim sukun itu ada tiga, yaitu idgham mimi, idgham mimi atau idgham mislain, kemudian ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Di sini izhar syafawi jelas dibaca za'amtum fada'auhum, tidak boleh dibaca samar za'amtum fa, tidak boleh. Kemudian fada'au, wawu tadi mat lain, ya, fada'au wawu sukun sebenarnya berbaris fathah,
sama seperti wa yauma tadi ya. Mad lain dibaca 2 harokat. Fada'auhum fa, mim sukun berjumpa dengan fa, hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Falam ya dibaca jelas kalimat falam dengan mimnya falam ya izhar syafawi. Yastajibu, kalimat yastajibu mad tabi'i, dua-duanya mad tabi'i, ji panjang, bu juga panjang, mad tabi'i 2 harokat. Lahum wa izhar syafawi, mim sukun berjumpa dengan waw. Waja'alna dibaca panjang, mad tabi'i 2 harokat, alif sebelumnya fathah. Bainahum, kalimat bai itu mad lain ya sukun sebelumnya fathah, kemudian mim ketemu mim namanya idgham mimi. Bainahum harus ditekan ya, ditekan 2 harokat. Bainahum maubiqa, kalimat maubiqa mad lain maubiqa, qanya mad iwad namanya, tanwin fathah, maka dibaca 1 saja barisnya maubiqa. Kenapa dibaca 1? Karena kita sukun, karena kita waqaf, karena kita berhenti. Kalau nggak berhenti nggak dibaca 1, tapi dua-duanya dibaca maubiqa wara'al mujrimun ya. Kalau lanjut kemudian wara'al mujrimun, setelah hamzah itu ada mad tidak dibaca panjang ya, wara'a tidak dibaca panjang karena ada sukun setelahnya ya. Wara'al mujrimuna dibaca panjang karena mad tabi'i waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian kalimat an-nar dibaca panjang karena ada mad tabi'i, kemudian harus ditekan, ada tasydid ya, ada tasydid. Wara'al mujrimunan ditekan 2 harokat ya. Begitu juga dengan fazon ditekan, setiap tasydid nun bertasydid namanya nun musyaddadah atau mim bertasydid, mim bertasydid, mim musyaddadah ditekan 2 harokat. Kalau tidak ditekan salah. Fazon dibaca panjang, waw ya, azannu waw sukun ya, sebelumnya baris dhammah panjang 2 harokat, tapi karena ada hamzah setelahnya fazannu annahum, maka pembacanya mad jaiz, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Fazannu annahum itu yang 5 harokat. Fazannu annahum 4. Fazannu annahum itu 2 harokat ya. Kemudian annahum guna musyaddadah harus ditekan. Kemudian annahum waqi'uha, annahum idgham mim berjumpa dengan mim. Muwaqi'uha, muwa dipanjangkan karena ada alif sebelumnya fathah at-tabi'i. Begitu juga dengan muwaqi'u, panjang ha juga panjang at-tabi'i. Kalau sukun sebelumnya dhammah, alif sebelumnya fathah dipanjangkan. Walam yajidu izhar syafawi, hukum mim sukun berjumpa dengan selain mim dan ba. Kemudian yajidu dibaca panjang, yajidu dibaca panjang mad tabi'i ya. Anha juga dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian masrifah mad iwad dibaca 1 harokatnya karena disukunkan. Sekarang kita ingin tahu terjemahannya. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum, dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, serulah olehmu
sekalian sekutu-sekutuku yang kamu anggap layak untuk disembah. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka. Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Maksudnya tidak bisa selamat. Kita kalau kita berdosa, ya, kemudian dihadapkan di neraka, kita merasakan jatuh, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kemudian ketidakmampuan sekutu-sekutu untuk menjawab, dan dihadirkannya orang-orang yang berdosa di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya memerintahkan tentang apa-apa yang disampaikannya kepada orang-orang musyrik pada hari kiamat di hadapan makhluk-makhluk yang menyaksikan, sebagai kecaman dan celaan terhadap mereka. Nadu syuraka iyallazina za'amtum, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap layak untuk disembah. Maksudnya yang kamu sembah di dunia, maka pada hari itu panggillah untuk menyelamatkanmu dari keadaan yang kamu alami. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'amun. Dan kamu benar-benar datang sendiri kepada, ya, datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu, dan telah lenyap dari kamu apa yang dulu kamu sangka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita itu mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan syirik, niddan, ya, niddan. Jangan sampai kalau mau minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang Maha Pemberi. Jangan pernah malu-malu. Allah dengan manusia berbeda. Kalau manusia itu kita lewat perantara, ya, kita masih lewat perantara malu-malu boleh. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, karena kita adalah hamba Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lebih-lebih di tengah malam, ya, lebih-lebih di tengah malam minta sama Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin, orang kaya sama, punya kedudukan yang sama, boleh minta kepada Allah kapan saja. Pendosa maupun yang kurang dosanya juga sama-sama boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun minta. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis itu, walaupun sandal putus pun minta sama Allah. Sandal putus, hal yang remeh, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita punya masalah-masalah yang besar, jangan sampai minta kepada orang lain. Untuk menyelesaikan satu permasalahan itu jangan pernah lupakan yang namanya doa. Jadi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala namanya doa. Jadi doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah ibadah, tidak boleh main-main. Doa enggak boleh main-main. Jadi berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan yang derajatnya dhaif, ya, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya kaum muslimin, ya. Jadi kalau punya senjata jangan disimpan, tapi digunakan, ya. Semua orang punya, mau tua mau anak-anak, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada cerita menarik ketika dulu teman-teman dari Arimatea itu yang menanggulangi kristenisasi di daerah Donomulyo, Malang Selatan, ya, Malang Selatan. Itu anak-anak kecil itu mau mau dijadikan Kristen. Jadi anak-anak kaum muslimin yang kecil-kecil mau dijadikan generasi Kristen. Kemudian dikumpulkan dalam satu tempat, diberikan les gratis, dikasih mie, dikasih makanan, dikasih jajan dan lain sebagainya. Suatu saat cara daripada kristenisasi ini adalah disuruh anak-anak tutup mata. Anak-anak sekalian silakan tutup mata, termasuk juga ada ibu-ibunya. Silakan tutup mata. Ketika dia sudah tutup mata, semua sekarang angkat tangan, minta kepada Tuhan Allah. Akhirnya minta. Ini orang Kristen yang ngomong begini. Akhirnya dia minta apa aja yang kamu minta. Coba minta wafer dulu, minta jajan. Ya Allah, minta jajan. Sampai 3 kali anak-anak minta jajan, tidak datang jajannya. Nah sekarang buka mata. Setelah buka mata, pejamkan lagi mata sekali lagi. Kemudian angkat tangan, minta sama Tuhan Yesus. Akhirnya anak-anak minta, Tuhan Yesus, saya minta jajan, langsung ditaruhkan di tangannya satu-satu. Ya, akhirnya sekarang buka matanya, begitu dibuka kok ada. Itu salah satu cara mereka untuk mengkristenkan umat Islam. Oleh sebab itu sejak dini anak-anak kita yakinkan bahwa yang Maha Pemberi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Kita kuatkan akidah anak-anak kita sejak kecil, begitu juga dengan keluarga kita, agar senantiasa taat kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sulit, susah maupun senang, tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi diri kita, keluarga kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus hari demi hari mengajarkan ilmu kepada kita, ilmu-ilmu yang mana yang belum kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minas salihin waj'alna minal qanitin wal istiqamah waj'alna minas sabirin al mukhlasin ila yaumil qiyamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal bala wa darqi syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.